Ini keutamaan yang sangat besar. Di samping banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain daripada ibadah ini. Juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajjata wal umrata lillah." Sempurnakan haji dan umrah itu untuk Allah. Oleh karena itu kami dari Uhud Tour mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di haji tahun ini, tahun 2022. Insya Allah kami sudah membuka haji furada. Bagi Anda yang berminat silakan mendaftar di nomor yang tertera di layar Anda. Semoga insya Allah menjadi haji yang mabrur. Dan tahun ini akan berangkat bersama kami. Saya langsung akan membimbing insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Itu adalah video dari Pak Dr. Khalid Basalamah ketika beliau mempromosikan Haji Furoda. Silakan daftar ke Pak Dr. Khalid Basalamah katanya. Karena beliau itu Uhud Tour namanya ya, travelnya itu. Baik. Sekarang saya tidak akan membahas hukumnya furoda lagi karena sudah dibahas oleh ustadz-ustadznya itu ya. Ustadz-ustadz Salafi Wahabi teman Pak Dr. Khalid Basalamah sendiri. Tapi ketika mempromosikan haji furoda, travelnya itu Pak Dr. Khalid Basalamah membawa-bawa hadis dan Al-Quran. Mungkin beliau sabkul lisan. Yang pertama, beliau itu membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajjata wal umrata lillah. Mungkin ayatnya beliau itu sabkul lisan, salah ucap atau salah gimana lah, salah pikiran lah gimana. Tapi yang jelas beliau itu keliru. Yang betul adalah wa atimul hajja wal umrata lillah, bukan wa atimul hajjata wal umrata lillah. Ini ayat Al-Qur'an. Oke lah, kita maklumi manusia tempatnya salah dan lupa. Barangkali beliau itu sabkul lisan, keceplosan atau tidak lupa atau gimana lah gitu. Nah, cuman jika orang Indonesia, muslimin Indonesia, terutama warga Nahdien, warga Aswaja, mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh sahabat, tidak ada nas yang sore, katanya membuat-buat ibadah baru, katanya mengada-ngada dalam agama. Contoh, sebagaimana Pak Dr. Khalid Basalamah sendiri sampaikan selama ini. Kalau memang ingin mengikuti sunnah Nabi, baca bismillah, samillah. Nah, ketika membaca bismillahirrahmanirrahim berarti ini menambah-nambah, mengada-ngada. Kenapa? Karena memang hadisnya samillah, bismillah. Jadi mau makan, bismillah. Jangan ditambah bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada hadisnya. Nah, seperti itu memang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa asila. Ketika malam Id oleh Pak Dilip Saibu alias Abu Aslam ini dikatakan mengada-ngada, tidak ada dalilnya. Kan seperti itu memang. Tetapi ketika dirinya sendiri mengerjakan suatu amalan, mengerjakan pekerjaan ibadah, tetapi tidak ada dalilnya, kok dikerjakan ya? Atau memang nggak merasa bahwa pekerjaan itu tidak ada dalilnya? Atau merasa bahwa itu ada dalilnya? Apa? Pak Dr. Khalid Basalamah ini membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajjata wal umrata lillah. Ayatnya salah. Kemudian di awal sebelum membaca ayat, beliau itu membaca ta'awud. Pak Dr. Khalid Basalamah, kalau saya ya teman-teman Wahabi dengarkan ya, kalau saya yang menyanggah pendapatnya mungkin kalian itu nggak percaya. Tapi sekarang kita langsung terhadap pendapat ulama-ulama Saudi. Di antaranya adalah Syekh Soleh Utsaimin yang dikutip pernyataannya oleh Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Dan yang dibuat dasar adalah hadis-hadis Nabi yang dijadikan pijakan. Apa? Membaca ta'awud, membaca basmalah ketika mau menyampaikan ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Qurannya ini disampaikan bukan tujuan mengaji, tapi tujuan dijadikan dalil, dijadikan penguat dari apa yang ia sampaikan. Maka tidak disunahkan untuk membaca ta'awud dan tidak disyariatkan membaca ta'awud, tidak disyariatkan membaca bismillah. Ini bukan kata saya loh. Oke, lihat ini. Ini adalah fatwanya
Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Tidak disyariatkan. Ketika suatu amalan yang Anda kerjakan tidak disyariatkan, apa namanya? Oke, kita bedah. Ayo kita baca. Di sini Syekh Saleh Al-Munajjid menjelaskan la tusyra'u al-isti'adatu, tidak disyariatkan membaca ta'awud. Walal basmalatu, juga tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim inda iradil ayati, ketika mendatangkan ayat, ketika menyampaikan ayat minal Quran, ayat Quran maksudnya, ala wajhil istidlali wal ihtijaji biha. Ayat Al-Quran ini dijadikan dalil, dijadikan hujah, penguat apa yang ia sampaikan. Tapi seharusnya bagaimana? Wa innama, seharusnya orang tersebut yaqulu membaca qalallahu ta'ala, mengatakan qalallahu ta'ala atau lain-lain sebagainya. Allah berfirman, tujuannya agar bisa membedakan mana kalamullah, mana kalam yang bukan kalamullah, itu agar berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh sunnah yang sahih yang sudah mutawatir, kata beliau. Satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini bersabda, qila li Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Bani Israel, langsung Nabi ini membaca udkhulul baba sujada. Tidak mengatakan, Rasul ini tidak menyebutkan naudzubillahi minasyaitonirrajim, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap Bani Israel, naudzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, udkhulul baba sujada. Tidak, langsung bro, ya Ustadz, Pak Profesor, langsung. Jika tujuannya ente menyampaikan Al-Quran, tujuannya adalah untuk istidlal sebagai dalil, tujuannya untuk dijadikan hujah penguat dari apa yang Anda sampaikan, setelah mengatakan qala Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Anda di dalam Al-Qur'an, maka langsung sampaikan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bukan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja. Apalagi Anda membaca wa atimul hajjata. Begitu ya, Pak. Dan ini dalilnya banyak sekali ke bawah. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Silahkan orang-orang Wahabi lihat sendiri fatwa beliau. Ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menyampaikan ayat, tujuannya sebagai dalil, tidak didahului oleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustadz, Profesor, Doktor Wahabi ini malah memberikan contoh ketika berdalil menggunakan ayat Al-Quran, malah membaca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah, itu tidak disyariatkan.